Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang soldering dan filtering. Sebelum kami mempresentasikan tentang soldering dan filtering, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena jika kita tak kenal, maka tak sayang. Nama saya Ardian Saputra dan dua rekan saya Roni Agista Aprian saya yang pertama, dan yang kedua Yosua Besman Simamora. Selanjutnya langsung saja kita memasuki Microsoft Access. Kita klik Start, kemudian cari Microsoft Access dan kita klik. Setelah itu kita beri file name yang tertera di pojok kanan bawah, pojok kanan tengah ini. Contohnya Yosua Arek Ganteng, dan kita langsung create. Dan di atas ini tertera Yosua Arek Ganteng Database Access 2007 Microsoft Access. Dan Microsoft Access ini sudah aktif dan bisa langsung kita buat kerja. Pada toolbar terdapat nama sort dan filter. Sort dan filter ini macam-macam. Ada yang ascending, namanya ascending, descending, remove sort, selection, advance, dan toggle filter. Masing-masing menu ini fungsinya pun berbeda. Ascending, fungsinya digunakan untuk mengurut data berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z. Pilih data yang diinginkan, kemudian klik perintah ini, maka data akan tersusun berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z. Descending, fungsinya digunakan untuk mengurut data berdasarkan urutan abjad dari Z sampai A. Di sini merupakan fungsi kebalikan dari sort ascending. Kemudian ada remove sort atau clear all sort. Digunakan untuk membersihkan semua kriteria penyortiran. Di sini susunan data akan kembali seperti sedia kala sebelum dilakukan penyortiran. Kemudian selection, fungsinya digunakan untuk memilih data yang sesuai dengan data terpilih saja. Aktifkan suatu data, klik icon selection ini. Data yang ditampilkan hanya yang berdasarkan data terpilih saja. Kemudian advance, fungsinya digunakan untuk memilih pengaturan lanjut yang berkaitan dengan masalah penyaringan data. Kemudian ada yang terakhir, toggle filter. Fungsinya digunakan untuk menerapkan semua pengaturan penyaringan data. Langsung saja kita buat sebuah tabel. Nah, di sini sudah ada sebuah tabel. Yang pertama nomor urut, dan yang kedua nama depan, selanjutnya nama belakang, perusahaan, alamat, kota, negara, kode pos, dan tahun berdiri. Di sini nama depan tidak urut sesuai abjad yang kita ketahui. Nah, fungsi ascending adalah mengurutkan abjad dari A sampai Z. Fungsi ascending. Ya, langsung saja kita beri contoh. Kita bisa langsung klik ascending yang ada di toolbar ini, atau kita bisa klik panah bawah yang terdapat di sebelah kanan nama depan, tulisan nama depan ini. Kita klik, kemudian kita pilih sort A to Z, kemudian kita klik. Hasil akhirnya adalah urutan dari A sampai Z.
Jika kita mengharapkan agar tabel ini menjadi seperti semula, kita bisa langsung klik remove sort. Akhirnya tabel kembali ke semula. Itu adalah fungsi remove sort, yaitu menghapus sort yang telah kita terapkan pada suatu tabel ini. Kemudian fungsi filtering dan contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni saudara Agista. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh rekan saya. Saya di sini Roni Agista akan meneruskan tentang fungsi filtering. Filter, bila kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia sendiri, itu artinya adalah menyaring. Filtering artinya menyaring. Di dalam Microsoft Access ini, yang dimaksud filter itu adalah menyaring data-data mana yang akan kita pakai dan mana juga yang akan kita buang. Langsung saja kita ambil contoh untuk lebih memudahkan. Kita praktek. Di sini kita ambil contoh nama depan. Kita klik. Nah, ini text filter, yaitu semua teks yang ada dalam kolom ini masuk di dalam text filter ini. Di sini sudah tertera ada beberapa nama-nama, dan yang di atas ini adalah blank dan select all. Select all ini perintah untuk memilih semua yang ada pada text filter ini. Sedangkan blank, kalau blank ini bila kita klik, bila kita centang dan lainnya tidak kita centang, maka tabel yang akan di sini akan hilang semuanya menjadi kosong. Kita coba saja di sini, kita select blank, lalu kita tekan OK. Nah, maka data yang ada di sini semuanya akan hilang. Nah, data semua di sini akan hilang. Untuk mengembalikan data seperti semula tadi, kita bisa klik di sini lagi, nah, langsung kita select all. Nah, semuanya akan ada di sini. Atau dengan cara kita tadi blank balik, nah, itu kita tekan ini. Nah, namanya akan berubah menjadi unfilter. Unfilter ini perintah untuk mengonaktifkan filter yang sudah kita terapkan pada tabel ini. Nah, langsung saja kita melakukan pengfilteran. Nah, kita klik, nah, lalu kita pilih mana yang akan kita masukkan di sini, dan data-data yang akan kita masukkan yang akan kita saring atau kita filter. Ambil contoh saja Ngatemi, Nur, dan Roro. Lalu kita tekan OK. Nah, maka data yang masuk di sini sudah difilter kan? Nah, jadi data yang kita pilih adalah data yang masih ada pada tabel ini, sedangkan data yang tidak kita pilih akan terbuang. Tapi bukan berarti data tersebut terhapus. Data tersebut masih bisa kita tampilkan dengan cara yang tadi. Dan dengan ini kita tekan filter ini, unfilter. Akhirnya datanya kembali seperti semula. Ya, itu tadi tentang filter. Untuk penjelasan berikutnya akan saya berikan kepada rekan saya Joshua Brisman. Ya, terima kasih buat kesempatannya kepada teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara ngeprint. Ya, pertama kita klik file,
yang ada pada menu bar. Kemudian kita cari print. Setelah itu kita klik dan tertera quick print, print, dan print preview. Jika kita ingin melihat hasil sebelum di print, kita klik preview. Jika kita rasa sudah benar, maka langkah selanjutnya kita langsung klik print. Setelah itu kita klik name, kita ganti menjadi nama printer kita. Setelah terserah printer Anda masing-masing. Ambil contoh saja HP Jackset D2 400 series. Kita klik, kemudian kita tekan OK atau kita klik OK. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan pada kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.